kebutuhan hidup merupakan naluri manusia. Sejak kecil bahkan ketika baru lahir, manusia sudah menyatakan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Misalnya dengan menangis untuk menunjukkan bahwa seseorang bayi lapar dan ingin minum susu dari ibunya. Semakin besar dan akhirnya dewasa, keinginan dan kebutuhan seseorang manusia akan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada usia tertentu untuk seterusnya menurun hingga seseorang meninggal dunia. Kebutuhan satu individu digabung dengan kebutuhan individu lainnya dalam satu keluarga akan menghasilkan kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga yang digabung dengan kebutuhan keluarga lain dalam satu komunitas tertentu akan menghasilkan kebutuhan komunitas tersebut. Demikian seterusnya sehingga akhirnya akan terakumulasi menjadi kebutuhan penduduk dunia secara keseluruhan. Barang dan jasa yang untuk memperoleh diperlukan suatu pengorbanan, misalnya ditukar dengan uang atau bentuk pertukaran lain, itu yang disebut sebagai barang ekonomi. Makanan, minuman, pakaian, pendidikan, jasa dokter, dan masih banyak lagi merupakan barang ekonomi. Karena kita harus mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Secara garis besar, barang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni barang konsumtif dan barang modal. Barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh konsumen akhir untuk langsung dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Sedangkan barang modal adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang lain, misalnya mesin cetak, mesin peminta tekstil, bahan baku industri, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Ada pula barang-barang kebutuhan manusia yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pembayaran, misalnya udara yang kita hirup dan air yang berasal dari tanah. Barang-barang yang demikian disebut barang bebas karena untuk memperolehnya tidak diperlukan suatu pertukaran. Namun pengertian barang bebas ini sangat dinamis, tergantung pada ruang dan waktu. Beberapa puluh tahun lalu kita masih menganggap air sebagai barang bebas. Kemudian ketika penggunaan air mulai diatur melalui perusahaan air minum PAM, air itu kini menjadi barang ekonomi. Apalagi ketika air kemudian dijual dalam bentuk air kemasan yang mungkin belum terbayangkan 30 tahun lalu. Masalah dasar ekonomi, ketika kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada, maka tidak akan terjadi persoalan, bahkan juga tidak akan terjadi persaingan. Namun manakala kebutuhan seseorang atau masyarakat akan barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa, maka akan terjadi yang disebut kelangkaan. Pada saat seperti itulah manusia akan menghadapi satu pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya agar kebutuhannya terpenuhi secara optimal. Baik individu atau masyarakat secara keseluruhan akan menghadapi masalah alokasi sumber daya ini. Mengakui adanya relativitas rangkaian barang bukan berarti menyatakan bahwa sumber daya yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan individu masyarakat. Bisa saja terjadi suatu sumber daya rangkai di masyarakat karena suatu tahanan kondisi tertentu. Misalnya ketika terjadi isu kenaikan harga BBM, maka masyarakat segera membelinya lebih dari kebutuhan yang normal untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut. Dan juga bisa saja satu barang itu menjadi sangat langka karena ketersediaannya terbatas seperti vaksin ini. Ketersediaannya terbatas sedangkan permintaannya cukup tinggi. Tentu saja permintaan mendadak yang melebihi pasokan normal akan menimbulkan kelangkaan sementara pada komoditas tersebut. Namun apapun penyebab kelangkaan, hikmah selalu dapat diambil dari kondisi ini. Fenomena itu akan mendorong manusia untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Kondisi kelangkaan barang juga dapat dijadikan momen untuk menguji keimanan dan kesabaran manusia. Allah berfirman dalam Al-Asr ayat 27, dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-Nya, tentulah mereka akan melampaui batas di bumi ini. Itulah di antara hikmah kelangkaan barang tersebut. Namun sesungguhnya kelangkaan juga bisa dilihat dengan cara lain. Umat Islam yakin bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya untuk kesejahteraan umat manusia, dan untuk itu manusia harus memanfaatkan seoptimal mungkin tanpa menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan di bumi. Selanjutnya, umat Islam harus percaya bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah
menghancurkan sebuah konsep kerajaan. Implikasi dari prinsip di atas adalah tidak ada kerajaan absolut di muka bumi ini. Menurut Mausul Alam Chowdhury dalam bukunya Contribution to Islamic Economic Theory, manusia menduga adanya kerajaan karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, dalam konsep Islam tentang ekonomi, barang-barang yang dapat diolah manusia dapat dikeluarkan sebagai barang yang memiliki kerajaan dan termasuk barang ekonomi. Sedangkan barang yang masih di luar jangkauan kapasitas produktif manusia bukanlah barang raja. Dengan demikian tergolong bukan barang ekonomi. Sebengkak uranium menjadi barang ekonomi atau tidak bagi manusia tergantung kepada apakah manusia mengetahui manfaat uranium tersebut dan dapat memanfaatkannya. 1 kilogram uranium diketahui memiliki energi yang sangat besar setara dengan energi untuk menggerakkan 500.000 jantung manusia selama 1 tahun penuh tanpa henti. Walaupun manfaatnya sudah diketahui bongkahannya, namun tersebut tidak akan bermakna ekonomis apa-apa jika tidak diketahui cara pengelolaannya. Misalnya teknologi pengambilan, pengolahan, penyimpanan, serta pengamanan. Dengan demikian, kerajaan yang ada dalam pandangan ekonomi Islam adalah kerajaan relatif ketika manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan barang tersebut.